Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Penadaring. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kisi-kisi FR soal pembahasan untuk P3K 2023 Jabatan Fungsional Sanitasi Lingkungan. Stay tune untuk Anda, terus untuk Jabatan Sanitasi Lingkungan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda. Seperti yang kita ketahui, di luaran sana sudah banyak informasi mengenai rekrutmen P3K 2023. Pemerintah rencananya akan membuka di bulan September, yaitu di pertengahan September, tepatnya di tanggal 16 sampai 30 September. Persiapkan yang harus Anda sekarang siapkan, yaitu pertama adalah administrasi. Ini sering sekali banyak yang melalaikan bahwa administrasi ini sangat penting sekali, mulai dari syarat-syaratnya, apapun itu dilengkapi, dipersiapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah latihan. Maka dari itu Anda harus berlatih soal-soal sebanyak mungkin agar Anda terbiasa nanti di tes P3K-nya. Kemudian yang ketiga adalah mental Anda. Mental yang harus Anda semangat, berjuang, kemudian menghadapi tes P3K. Itu saran saya. Nah, untuk menghadapi P3K 2023, kita tahu bahwa salah satunya adalah kompetensi teknis. Nah, ini saya akan memberikan saran yang kuat, kemudian ini sebagai pondasi dasar Anda. Seperti apa sih kompetensi teknis ini? Yaitu penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Seperti apa? Yaitu seperti yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Di sini Anda sebagai jabatan fungsional sanitasi lingkungan, maka harus mencari sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini kode kerasnya ataupun sinyal kuatnya di sini. Nah, untuk jabatan fungsional sanitasi lingkungan ini ada Permenpan RB-nya, yaitu nomor 71 tahun 2021, itu mengenai jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan. Nah, adapun untuk kisi-kisi Permenpan RB-nya itu pasti tidak jauh dari Permenpan RB ini. Jadi silakan download, silakan searching, dibaca lagi secara rinci. Ini sebagai pegangan Anda, pondasi dasar Anda mengenai jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan. Adapun tugasnya yaitu melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan, kemudian pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi, kemudian pengendalian faktor risiko lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit, kemudian penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu, serta manajemen kesehatan lingkungan. Nah, ini kisi-kisi sebagai pegangan Anda untuk bahan belajar Anda. Cari yang berkaitan dengan hal ini. Oke? Jelas ya? Nah, pondasi dasar itu perlu bangunan yang kuat juga. Nah, saya memberikan Anda bahan belajar berlatih. Silakan segera pesan di admin Penadaring bahwa untuk e-book ini sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Kemudian standar kompetensi jabatan fungsional terkhusus untuk sanitasi lingkungan. Kemudian diperkuat juga dari pengalaman teman-teman sahabat Penadaring melalui FR P3K 2001 sampai 2022. Silakan segera pesan di admin Penadaring. Oke, kita mulai dari pembahasannya. Yaitu soal yang pertama. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan penimbunan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif wajib dilakukan intervensi paparan tenom sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tingkat kontaminasi radioaktif tersebut adalah A. lebih besar dari 1 becquerel per cm persegi, B. sama dengan 1 becquerel per cm persegi, C.
lebih besar dari atau sama dengan 1 becquerel meter persegi. D. Lebih besar dari atau sama dengan 0,1 becquerel per centimeter persegi. E. Lebih besar dari atau sama dengan 10 becquerel per centimeter persegi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk penyimpanan limbah B3 ini memiliki tingkat kontaminasi radioaktif. Jadi ini berkaitan dengan radioaktif, dan penemu dari radioaktif ini Henry Becquerel. Nanti berkaitan dengan satuan dari Becquerel ini. Ini hukum dari radioaktivitas. Lebih besar, nah ini tadi di pertanyaannya itu tingkat kontaminasi radioaktif itu berapa? Nah, lebih besar dari atau sama dengan 1 becquerel per centimeter persegi. Oke, nah kemudian wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced naturally occurring radioactive material atau TNORM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, itu jelas ya. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Yang tidak termasuk persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3 adalah A. Bebas banjir, B. Tidak rawan longsoran, C. Tidak rawan gempa bumi, D. Tidak rawan wabah penyakit, E. Tidak rawan tsunami. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Tidak rawan wabah penyakit. Ini yang bukan termasuk persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3 ini lebih ke berkaitan dengan bencana alam. Yang pertama ada bebas banjir. Kemudian tidak rawan bencana alam, disebutkan bahwa tidak ada longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sinkhole, amblesan, tsunami, dan mud volkanik atau semburan dari gunung berapi vulkanologi yang berkaitan dengan lahar atau lava dan sebagainya. Itu ya, jelas ya. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Pengamatan lalat pada rumah makan fly grill diletakkan di salah satu titik yang berada di dapur. Pada 30 detik pertama, kedua hingga ke-10 didapatkan data sebagai berikut. 2, 2, 4, 3, 2, 0, 1, 1, 2, 1. Indeks populasi lalat sebesar A 2,8, B 2,7, C 2,6, D 2,5, E 2,4. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang C 2,6. Ini harus kita analisis dulu, kita menggunakan rumus, kita lihat di pembahasan untuk indeks populasi lalat sesuai dengan di soal ditanyakannya indeks populasi lalat ini adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang diukur dengan menggunakan fly grill. Dihitung dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 nilai tertinggi. Lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Pengukuran indeks populasi lalat dapat menggunakan lebih dari satu fly grill. Nah, kita sesuaikan di pertanyaan tadi bahwa 5 angka tertinggi adalah 4, 3, 2, 2, 2. Nah, sebelumnya kita lihat di sini dari 10 ini kita ambil 5 yang nilai tertinggi. Nah, didapatkan tadi 4, 3, 2, 2, 2. Kemudian dari kelima ini dijumlahkan, nanti diambil rata-ratanya. Dijumlahkan berapa dari 5 yang nilai tinggi ini adalah bernilai 13, kemudian dibagi dengan 5, yaitu 5 nilai tertinggi. Hasilnya yaitu 2,6. Seperti itu ya. Oke, jelas. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Seorang petugas laundry rumah sakit melakukan pemilahan antara linen infeksius dan non-infeksius. Pemilahan dimulai dari sumber dan memasukkan linen ke dalam kantong plastik sesuai jenisnya serta diberi label. Kegiatan pengolahan linen yang dilakukan petugas tersebut pada tahap A. Tahap pemilahan, B. Tahap distribusi, C. Tahap penerimaan, D. Tahap pencucian, E. Tahap pengeringan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, sangat jelas sekali. Di clue pertanyaan sudah disebutkan bahwa ini adalah tahapan pemilahan. Nah, ini di sini sudah disebutkan, kemudian juga sudah disebutkan. Itu sangat jelas sekali. Lebih tepatnya kita lihat di pembahasan bahwa untuk metode pengumpulan linen ini, jadi tahap pemilahan itu termasuk ke metode pengumpulan linen. Itu ada tahap pengumpulan linen ini menurut Kemenkes RI nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, yaitu dilakukan pertama ada pemilahan antara linen infeksius dan non-infeksius dimulai dari sumber dan memasukkan linen ke dalam kantong plastik sesuai jenisnya serta diberi label. Nah, ini di pertanyaan sudah ada pernyataan ini. Kemudian menghitung dan mencatat linen di ruangan. Nah, ini jelas ya. Jadi tahapan tadi di pertanyaan itu yaitu pemilahan. Yaitu pemilahan ini ada di metode pengumpulan linen. Oke, jelas ya. Kita lanjut soal nomor 5. Menurut Kemenkes nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, standar kuman bagi linen bersih setelah keluar dari proses adalah A. Tidak mengandung 3 kali 103 spora jenis spesies Bacillus per inci persegi. B. Tidak mengandung 4 kali 103 spora. Tidak mengandung 5 kali 103 spora. D. Tidak mengandung 6 kali 103 spora. E. Tidak mengandung 7 kali 103 spora jenis spesies Bacillus per inci persegi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Tidak mengandung 6 kali 103 spora jenis spesies Bacillus per inci persegi. Ini di Kemenkes 12.1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Kita lihat di pembahasan bahwa standar untuk kuman bagi linen bersih setiap keluar dari proses tidak mengandung 6 kali 103 spora jenis spesies Bacillus per inci persegi. Nah, ini jelas ya dari peraturan Kemenkes ini. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terus untuk Anda jabatan sanitasi lingkungan, stay tune terus di Pena Daring. Saya akan memberikan uploadan video tentang sanitasi lingkungan kembali. Dan segera pesan e-booknya Jabatan Fungsional Sanitasi Lingkungan di admin Pena Daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.